Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Halaman 28 Mbak tengah. Dan pada suatu riwayat daripada Abil Aliyah, riwayat daripada Abil Aliyah, tiada berdiri kiamat itu hingga berjalan iblis laknatullah pada segala jalan, padahal pada segala pekan, dan berkata ia telah mengkhabarkan akan daku oleh si anu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan begini dan begini, padahal mengada-ngada dan dusta. Ya, pada suatu riwayat, dalam sebuah riwayat nepegah li Abil Aliyah, han akan terjadi kiamat teman, melainkan keadaan nanggro bagaimana? Iblis hijak mensabohnya, hijak bak jalan, hijak bak kedai-kedai dung. Ipegah li iblis. Ya, telah mengkhabarkan akan daku oleh si anu. Si fulan pernah ipegah bak lun yang jih daripada Rasulullah. Muno ipegah. Padahal tak pegahnya kan mandum atakan yang kesampik lagi nya ada kepegah iblis hijak rata kedai, iblis hijak rata jalan. Nya boleh jadi itu kan penampakan iblis, masalah manusianya seolah-olah dianya itu sang-sang nairawi lagi, sang-sang irawi hadis dari Rasulullah, mengada-ngada pegah demono pegah medih ho lejak papai hidup itari hadis palsu yang kan dari Rasulullah, mengada-gada. Nyebek bayang tayang tu iblis itu menampakkan dirinya kalau nanti je jika akhirnya iblis baik terbayang laju iblis berarti pedih roh menankan iblis menjelma bak manusia kan, sehingga kentuk manusianya musyaitan, manusianya muiblis. Karena je manusia yang musyaitan kena yang kelaganya itibarkan lagi gekun iblis yang sesungguhnya yang sampaikan itu manusia. Itu boleh jadi laginya sebab iblis hiji leh penampakan jamun-jamun nilai leh kalih malai dengan Rasulullah nya hiji hana penampakan li hana dihli. Walaupun awai nadi ji Nabi Isa nan kalen Rasulullah nan kalen ji tapi duduk hana le ji. Jadi makhluk halus yang tidak nampak. Jadi perlihatan pegah itibar fitnah daripada hembusan iblis, daripada bisikan iblis. Pegah itu hadis Rasulullah. Nyo sebenarnya menyo ke tanda lagi nyo kan uranyo mentang, kan uku pi mulai jamun kana hadis-hadis palsu pada uranyo hadis palsu. Tapi pegah apa kata hadis, tak hadis palsu. Kok le jo hadis palsu. Yang kekeun hina putrakeun padahal mengada-ngada dan dusta. Dusta tapi pegahnya. Yang salah sabuh daripada tanda kiamat. So pegah Abil Aliyah pegah. Yang ke manusia dung kai mendusta dengan hadis Rasulullah. Pegahnya tutur dari Rasulullah ke pegah benda. Padahal yang dijak pegah, hantar dijak pegah sembarangan tentang hadis pi. Hantar tepu pi tentang hadis tersebut. Apakah nyo hadis tu pun kan? Kadang-kadang si kata-kata pepatah Aceh zaman. Kadang itu pegah hadis. Lagi manjadda wajada. Antang hi kedai hadis kan? Siapa yang bersungguh-sungguh pasti mendapat. Karena dalam kitab akhlak Jawa, kita akhlak Yaubud ya. Karena kan manjadda wajada. Hanya ke hadis huruf hana mufhum, padahal itu tak perkataan ulama. Kan? Hadis majah ada kan? Hadis majah itu bukan hadis. Hadis majah yang tutur urung saleh. Kan hadis hadis majah. Beda dia fikir habaq kan hadis. Mah hadis tu kan hadis Nabi. Benar. Kan? Fadailul amal je laksanakan apa sebab tutur ulama hikmah kan. Memang yang dia kena sehat, dia ke satu ilmu betul yang ada masalahnya. Dan setengah lam daripada alamah kiamat, tanda-tanda kiamat lam ke pegah nyo mandum-mandum tanda kiamat sughra ile kan tanda kiamat kubra. Nyo kan tanda kiamat sughra nyo kana nyo dari Rasulullah kan kana yaitu zalim segala hakim. Orang yang memutuskan hukum, orangnya hukum dengan secara zalim diputuskan, tertindas sebelah pihak. Zalim segala hakim orang yang memutuskan hukum di dalam sabuh-sabuh nanggro. Dan tiada baik pada segala hukum. Ahwate gemu hukum hana ged, hana timang,
kan lagi kun agama. Ini masuk dalam tanda kiamat ni. Nyo tanda kata kiamat ataupun kena kiamat, yang bahwa raja yang nanggro tu dalam memutuskan hukum, yaitu bukan di atas yang sebenarnya. Dan banyak segala harta muzlimah, banyak harta-harta yang didapatkan dengan cara zalim, dirampas harta rakyat ataupun icok secara hana-hak. Harta-harta zalim, harta ada macam sapat dalam kas negara, nyan kaji ke harta-harta zalim. Dan orang mengerjakan dosa, berarti banyak segala harta zalim, dan banyak orang mengerjakan dosa di mana-mana. Orang yang tak ada dosa terbuka aurat, dosa di menzina, dosa di menjudi, dosa macam-macam tu, minum khamar dan lain sebagainya. Dan sedikit amanah, kan hana amanah. Manusia yang dapat dipercaya orangnya sangat sedikit. Manusia yang amanah sangat sedikit. Pulom tak percayakan tentang peng mata uang, nyen sangat sedikit amanah. Hedat-hatnya zaman. Dan banyak khianat. Watai tak percaya, banyak khianat. Tabi jabatan menyopun menjanji amanah, duduk ke khianat. Tak percayakan tentang pengelolaan harta benda bakji, awai amanah, duduk ke khianat. Menang ti lain-lain. Nya kan kok le dalam negara orangnya. Kan hana urang amanah orangnya baik salah. Kan hana urang dapat dipercaya, tapi telah banyak yang khianat, sedikit yang amanah. Dan sedikit ulama dan banyak yang jahil. Dit urang alim, dit ulama, dit urang yang berilmu, tapi banyak yang bodoh, banyak yang tidak tahu hukum. Padahal ditno maju ke agama, ditno maju ke hukum-hukum tu, tapi katanya mantang hana depu-sapu tentang agama. Nyan berarti tanda memang kena kiamat, ginyan-ginyan kepada Allah Taala. Ya kan? Oleh yang selanjutnya, maka tersebut dalam hadis bahwasanya, ini hadis Allah Taala tiada mengambil ia akan ilmu itu, Allah Taala tiada mengambil ia akan ilmu itu meninggal daripada hati seorang, menanggal gecok daripada hati serara urang. Artinya Allah Taala hana ni pinah sabah-sabah ilmi, hana ni cok sabah-sabah ilmi. Itu kiban cara gecok yang ke menanggalkan gesut kepinahkan daripada hati seseorang. Dan tetapi dengan sebab artinya mana hana ni pinah sabah-sabah ilmi yang na dalam hati serara urang, dan tetapi hana lain yang ke dengan sebab mati ulamanya yang ada pegang, yaitu cara Allah Taala nepinah ilmu nepu meninggai ulama. Ulama adung kabeh meninggai, walaupun kedeh naga putren bak orang lain, na ilmu yang na bakonyan yang hanai tren bak orang lain. Yang bacu-bacu ada bacu-bacu. Kan beda je generasi awal sampai generasi jino kan. Generasi masa Rasulullah pakiban alim, oleh likutnya sampai ketanya orangnya. Kiban model kealiman tu. Maka tersebut dalam hadis bahwasanya Allah Ta'ala tetapi dengan sebab mematikan ulama, hingga apabila tiada tinggal orang alim mengambil oleh manusia itu akan orang jahil, maka mengfatwa oleh mereka itu dengan tiada pengetahuan. Watai hanali urang alim, hanali ulama, hanali so bimbing tu nyan kakeh yang fatwa hukum, urang hana hukum. Nekalan mentang dalam badan pemerintahan na urang raya yang fatwa hukum yang bertentangan dengan hukum, yang hana hukum. Kiban nerulah agama, kiban rusak agama. Makanya jadi hakim harus didasari oleh ilmu agama. Jadi menteri agama yang mengerti ilmu agama. Kan cukup berat gura tak angkat menteri agama ilmu agama ke hanampum, tak angkat hakim di hakimnya ke hanampum, bak cara memutuskan dengan hukum-hukum Allah. Kan cukup berat gura, tapi memang laginya kenyataan sebab Allah memang genek pegat kiamat, yaitu pegatlah manusia orangnya yang fatwa hukum tiada dengan ilmu pengetahuan, maka bawatannya maka sesat mereka, droji hilai sesat, droi ka salah hilai, dan menyesatkan oleh mereka itu akan manusia, dan juga ikut sesat manusia yang lain dengan fatwa-fatwanya. Gejik-gejik menyokon bersumber lagi dasar hukum, anjir kita fatwa, anjir tak pegang hukum. Itanya sumbernya dalam kitab kan karang oleh ulama, cok lagi kun kitab, karena asal kitabnya adalah sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Kan atas hadis geploh oleh ulama, getulis dalam kitab, nyakinan sumber hukum ke katanya.
Dan setengah daripadanya tanda kiamat, tiada berlaku perjualan pekan, ya, tiada berlaku perjualan pekan. Menyo masa Rasulullah huruf Mekah lagut masya-Allah teh, ya kan, Rasulullah tegak ngumkat kan sabi lagut kan, riat habis barang dagangan, habis barang dagangan ijahan Hamri memang perubahannya tak anggap hal biasa, tak mekat dongkok berat-berat payah lagut, tak lagut sedikit sekali ataupun cikadang melagutan dari bunga kata duk yang na saya geput-put gepeglis-peglis sampai tu kedai-kedai. Itu bukan secara kebetulan, Allah memang gepegat menan oleh Allah Ta'ala. Itu tanda kiamat gepegat. Urang mekat dum lagut hana ataupun lagut na ke nana mutan ataupun cit hai gemekat le ju. Nyen tanda yan, yaitu tiada laku perjualan pekan dan sedikit berkat pada rezeki. Tekedi pun na nyo keberkahan rezeki sedikit. Rezeki he detamita abi baga manfaat ham rempe ngerezeki tersebut red lam maksiat lam kadang-kadang nyugun sedikit keberkahan pada rezeki ham rempe infak, rezeki ham rempe tunai nafkah he detamita bu rempe. Dan banyak mengadu daripada segala manusia, sedikitlah orang yang engkau dapat akan dia, melainkan dan zahir bagi engkau mengadu. Yang ke manusia yang mengadu buat manusia haji, manusia mengadu buat manusia haji, haibi juga bahkan menyuna tegeri ibi bacut sagai nyan pun menyuna nah hana yang ke yang lahir yang ke mengadu sagai hana puibi hana itu pubi ataupun hana kepercayaan kendung ronyo kan wategok yang mengadu bak tanyo hanjit tak percaya li tak abi kerja bahkan karena kekhianat ji. Semuanya itu memang diatur oleh Allah Ta'ala karena gena relah dunia gebuka pasit ilalang nalan anggrau. Dan padahal ada di sisinya barang yang memadai ia akan dia menyunah padahal ada barang yang memadai akan dia. Ada kala getanyo tak mengadu bakji hijina hanji ijuk getanyo ataupun kadang bak tanyo sitna sit tapi merasa hansip sehingga getanyo mengadu sit nasi yang laginya. Ini serba bisa. Ada kala itanyo yang kasib tapi kuat sit bak tam lake seolah-olah hanasib sehingga hi hansip sip tu ataupun tak lake bak urungnya hanji kepercayaan getanyo. Bahkan karena mungkin khianat getanyo nyo kemuna-muna ke hanali saling kasih sayang, hanali saling kepercayaan cik memang menan dipegat oleh Allah Ta'ala nenek lengkop dunia gepegat pasit ilai urung yang dalam nangrau gepegat hanagat ilai baru gerelep onyalam dan setengah daripadanya lam banyak riba menyonyo sik kamu dah pegang api banyak riba dan masyhurnya pada jual beli yang paling kebiasaan lebih masyhur terjadi riba pada jual beli. Diktat urung yang selamat jual beli yang banyak-banyak tidak ada akad yang boleh karela walaupun sah kan tablo barang tan getim pegat akad nyen kiban but hukumnya haram. Cuma barang gaicoknya iblo bang tanyo barang kaicok barang kaicok peng tanyo apakah dia itu sah memilikinya, apakah sah dipakai barangnya nyen rep segi sah dipakai sehingga hanaga kencua karena naijuk tanyo sebagai peng kenara. Adapun but haram apabila barangnya raya-raya muyu-muyu biji kecuali barang-barang ubud walaupun ada khilaf para ulama geken dengan bai' muwatta jual beli yang muwatta cok barang puduk peng boleh nyan munyo barang yang kecil-kecil munyo barang yang raya-raya wajib bena akad londo barangnya harga sekian jut adapun kalun pulau adapun ikut le penjual 60 krone harga ditno jut ajak dia kabar deh pat payah tat teman tengok bak pegang akad sagai bak pegang akad ber kan jino jual beli secara online kok je barang-barang yang dah beliau dah pegang akad je dah pegang akad awak tek katruk barang untuk pegat akad itanyo hana masalah kaji si untuk barang kena kan hai pegang akad hana telah fai tak tulis ini kai balah hendak saya beli barang dengan harga sekian 1 juta 2 juta 500 700 benar-benar lah ya ai kaji kabeh hana he semjim juta nak puput teman sagai seolah-olah tentang berat sehingga hana ada puput adapun insan tara tepki dia cantoi ke alah ribut hatnya sehingga hana pegat akad sabi-sabi dalam haram tidak boleh walaupun kedai kai miliki barangnya hana gekencu karena nak tajuk peng sagai hana kencu kan karena peng nak tajuk dari setengah daripadanya yaitu riba dan masyhurnya pada jual beli maka engkau dapat pada ghalib akan orang fasik sehingga getanyo dapatkan dalam hal jual beli itu orang fasik kiba model orang fasik nyo pajan kana kanuranyo yang memberi utang ia 10 dengan bayar 15 nyo paling sering kan
Biar dia kita nyu hana dalam kitabnya hukumnya. Nah, angka lagi ribahnya. Kok trip ka jamun kau teh karang kitabnya kana, ti golamnya nyu kana. Gajinya ke karang ke begah dan barang yang banyak dan barang yang sedikit ia. Barang yang banyak ia dan barang yang banyak ia dan barang yang sedikit ia. Angka barang le tukang barang di cok barang di hotel bayu kala cok peng 10 hotel bayu 15 mutang bak gop 10 juta. Hotel bayu isyarat lah meji tip-tip siton 10 tip si bulan bayu 1 juta. Selama siton dinai tu manjut angka 12 juta ajut ni. Yang kemana-mana model ini semuanya adalah hukumnya riba dan tanda-tanda kiamat. Ya urang hai teh puput le ngan medih le urang yo. Nya kenyo go pegah hek tak bata primang syariat bata amalkan dengan syariat ba akhir zaman yo kenyo. Sebab yang lain seolah-olah kebiasa. Tantang yang lagi syariatnya ke kurang pah, lebih pah yang lagi je tantang. Lagi tu lagi yang salah. Maka tersebut dalam hadis Islam tiada berdiri kiamat dan atas muka bumi itu rumah melainkan dan di dalamnya itu riba nya alihnya nah riba ke hanai pegat sabah-sabah rumah melainkan dalam rumahnya riba dum-dum. Adakah lai pegat dengan harta riba, adakah lai dalam ji pegat tempat-tempat pegat akad riba. Nya guna melakukan akad riba nya tempat-tempat aju dilindungi je tempat-tempat akad riba. Nya beda hana mesti rumah danyo, adapun rumah tempat penyimpanan uang kan yang takkan bank kita orangnya saat ipegat akad riba je dengan cara riba haram hukumnya, tidak boleh. Alasan berkapat je manusia, sebab alasan manusia orangnya Allah menyuhanda pegat menan hana bayu hana bihi bayu, alasan terserahlah. Yang hukum pokok je kan kata pegat model riba jika tiada mengenai ia akan dia daripadanya niscaya mengena akan dia daripada debunya atau debu tak kan? Debunya atau daripada sahabatnya atau taulannya atau kerabatnya, pokoknya naga saja untuk memasalah hurang. Pegat sebuah tempat, pegat akad inan ataupun tempat tersebut akad riba, hana kenang ji kenang urang lain, hana kenang berat ji kenang bacut, hana kenang debunya kenang bacut, kenang sahabatnya, taulannya, kerabatnya, pokoknya naga saja orang yang kala. Hana terfitnah tanyo, terfitnah keluarga tanyo. Hana ret tanyo dalam keburukan, ret keluarga tanyo dalam keburukan. Kau je nak macam saja. Nyo angke riba kena pegang. Dan setengah daripadanya mengambil Quran itu buat nyanyi yang bernyanyi. Angke kegalak-galak sagai. Kenyanyinya bet terbayang tanyo seolah-olah bermodel nyanyi lagi tanyo ke deh. Nyo lagi model dipakai Al-Quran ke nyanyi-nyanyi kehiasan-hiasan menteng. Kehiasan nanti ke sekedar formalitas menteng adalah baca Quran tapi tidak mengamalkan isi Al-Quran. Yang bang yang kejut ada terkala dalam Minhajul Abidin ada ancaman juga kepada tahfidz Quran. Memang tahfidz Quran satu ibadat, dia menghafal Al-Quran itu luar biasa ibadat dan pahala kujai. Tapi saat Al-Quran yang dihafal itu cuma sekedar untuk mendapatkan dunia, untuk mendapat putakeun masyhur ba urang, ngak populer ba urang, ngak ikan hayu le urang, ngak ikan tahfidz le urang, ngak dikenal le urang, sehingga dia itu viral dengan tahfidznya. Nyantek masuk dalam bahaya orangnya. Hina mengambil buat bernyanyi-nyanyi, nyanyi yang bernyanyi ia dengan dia dalam sadarun majlis, sadar majlis, yakni majlis yang atas-atas. Oh benar, hai makna sadrun ke permulaan dari kalangan-kalangan atas. Al-Qurannya cuma sebagai formalitas menteng untuk hai kenalah manusia yang Qurani tapi tidak pernah mengamalkan Al-Quran. Padahal lu hujih tak kalen tahfidz, lu hujih tak kalen putakeun hayu bak diafai Al-Quran, ikut lomba Al-Quran, padahal terjadi maksiat hinan pun, jadi korupsi hinan, jadi perzinaan hinan. Nyo lagi nyo model ke dijadikan Al-Quran cuma sebagai mainan-mainan belaka. Ya, nyo keun dalam kalangan-kalangan atas dan di dalam pekan dan di dalam tempat pehawainya tempat pawai maksudnya Al-Quran itu angka sebagai formalitas menteng, ke label menteng, ke kedeh menteng bahawa hafal Al-Quran kemudian bukan lagi mengamalkan atau daripada Al-Quran, bukan lagi sebagai ibadahnya, sebagai publikasi Al-Quran itu. Ngaikun daerah syariat umpama haji
Yang kemudian model orangnya membaca Al-Quran. Padahal bukan salah Al-Quran, baik salah. Ana cerita salah Al-Quran. Bahkan orang yang hafal Al-Qurannya mati hambruk jasad ke bekas. Luar biasa fadilah jihan orang membaca Al-Qurannya. Salah satu daripada orang yang mendapat naungan hingga pada hari kiamat, yaitu orang yang penghafal Al-Quran, bukan sekedar hafal. Karena Al-Quran bukan hanya di lisan saja, tetapi diamalkan isi Al-Quran. Bagaimana diamalkan isi Al-Quran? Tentu saja kandungan Al-Quran ada hukum-hukumnya, ada agama di dalam Al-Quran tersebut. Yang kagetut oleh para ulama. Ya, nyamban baru bukan orang yang mengamal dengan isi Al-Quran. Dan setengah daripada mereka itu meramaikan tempat pawai. Yang pawai itu terlebih banyak daripada masjid, tempat-tempat keramaian. Kebaik terbayang tengok dekat pawai ibu mesti lagi 17 gede, hana mesti lagi yan. Pokoknya menyo tempat masjid, tempat musalla, tempat pengajian lebih sedikit daripada tempat-tempat lain. Nyatanya tak kalah orangnya. Nah bolanya lebih ramai orang bak bola. Tak banding daripada bak ibadat, apakah bak jamaah, apakah bak pengajian-pengajian. Ya kan menyegak perlu dakwah orangnya sitok kampungnya tak kena ajaknya pihak Nabi. Jamannya dari kampung lain ke kampung lain murut-urut ke dijak dapak. Jak juga di Hawaii ke di Maghrib ke gejak. Yang gua untuk popo 12 dengan rame-rame ke di bak jalan. Jauh ke di gua. Itu dulu tinggal kenangan. Serambi Mekah zaman dahulu. Serambi Mekah jenuh hana. Urang habis tengap mandum. Ya kan? Hai ke tengap. Hai tengap lalau ke masing-masing dengan barang draw yang na bak draw ke. Hai tentu saja handphone orangnya. Salah kita pergunakan bagaimana akibatnya. Jadi perlu tanda pegang lebih ramai tempat-tempat yang bukan masjid daripada masjid. Terlebih banyak dibanding kepada masjid yang ialah tempat ibadat, tempat zikir dan faedah agama. Kehinan tempat-tempat yang berfaedah. Dan tempat pawai itu tempat mengupat, mengadu-mengadu dan tempat segala yang fasid. Makna pawai hino yang ke tempat keramaian yang bukan tempat ibadah. Apakah bak kedai, apakah bak simpang-simpang, bak laut-laut. Pokoknya yang bukan masjid, bukan tempat ibadah. Kedai yang lebih ramai urung-urung. Saya kira Allah Ta'ala getegur le katanya gurhom le bala dengan tepat bak balaut. Nyendit le urung balautnya. Bahkan hana urung le balaut. Hokasik kam tepat le dalam masjid. Ante gerhom bala lembak tempat-tempat keramaian yang ada maksiatnya. Akhirnya kam sapat dalam masjid. Menan memang manusia aja. Kalau ada sabah tun tsunami jamun. Kibar manusia di masjid-masjid zikir bersama, khusyuk tawadhu kepada Allah Taala, merendahkan diri, tadarruk. Tapi duda-duda kalau kita ilmu. Itulah banyak rintangan, tantangan, ujian, cobaan, godaan bagi manusia. Sehingga mualam lagi yang tanda kiamat, tempat ibadah sedikit. Tempat ibadah itu sepi-sepi, yang ramai bukan tempat ibadah, tempat rekreasi, tempat bersenang-senang, tempat keramaian. Setengah daripadanya barang yang membaharu pada zaman ini daripada nyuna perkara-perkara yang timoh dudau masa Rasulullah hana nyotanya dudau timoh yang kekentuk bid'ah. Teman dalam kelompok bid'ah, bid'ah yang haram, bid'ah yang hanajud. Nyotimuh pada akhir zaman perkara yang baru yang hana bak masa Rasulullah, di antaranya seperti ini, yaitu daripada meminum asap, mencium putar minum ya, minum hana titik sampai rata bak nun, minum asapnya yang kepim asap, rukuk kan. Rasulullah pun agak merukau. Hana rukuk jamu, tapi royoknya kan dudau kan. Kan dudau bak tanya, dudau oleh Rasulullah karena rukuk kan. Hanya bid'ah aja. Maka bahwasanya bid'ah yang keji pada sekalian agama. Banyak mandum-mandum agamanya merukuknya bid'ah yang keji. Nagat berarti hinan. Makanya ada fatwa ulama rukuknya haram. Nah sebahagian ulama berpendapat lagi kan. Walaupun ada khilaf, sebagian keberah nak tidak haram. Mamnya bid'ah haji kan bid'ah haram mandum-mandum. Iji bid'ah jangan kita artikan bid'ah itu adalah haram semua, bukan. Bid'ah itu bukan hukum, salah-salah. Bid'ah itu perkara yang tidak ada pada masa Rasulullah. Adapun hukum kepada perkara yang tidak ada pada masa Rasulullah itu bervariasi. Adakala dia itu haram, bahkan adakala sunnah. Ya kan? Itu kan bid'ah juga masa Rasulullah hana, tapi duda-duda kana. Jangan awat tekalan wate kana nyan hana bertentangan dengan ayat, hana bertentangan dengan hadis, hana bertentangan dengan fatwa-fatwa ulama, bahkan membawa manfaat untuk umat. Itu bid'ah hasanah namanya.
lagi bikin pondok pesantren, pegat dayah-dayah, pegat balai-balai pengajian. Rasulullah hana dayah ke? Sayyidina Ali hana pondok pesantren ke? Sahabat-sahabat zaman hana, dan kan lagi nyan memang cara zaman wata ge dakwah. Itanya orangnya menjamur balai-balai pengajian, itu masuk dalam bid'ah. Karena makna daripada bid'ah perkara yang tidak ada pada masa Rasulullah. Kita tinjau perkara itu hanya bertentangan dengan dalil-dalil syar'i menyemenan dan membantu untuk keget, yang itu bid'ah hasanah. Bahkan masuk dalam sunat, bahkan kadang masuk dalam wajib. Lagi tafsir Al-Quran, yang tafsir Al-Quran itu masuk dalam bid'ah yang wajibnya. Masa Rasulullah pernah tafsir orang hana mufaham Quran kita yang jawab Nabi, hana mufaham hukum perle kita yang jawab Nabi, cuman duda kan perkarang kitab-kitab ulama kan cukup jai kitab perkarang. Rasulullah pun lagi pupuk kitab, hana perle pupuk kitab Al-Quran apa hukum dari Al-Quran. Karena sifat Rasulullah yaitu tabligh, menyampaikan, bukan menyampaikan bacaan saja. Gebaca, geterangkan cara baca, gesuat kiban hukum yang na dalam Al-Quran. Sehingga timuhlah hadis. Makanya kalian le para ulama waktu tafsir sabo-sabo ayat kadang-kadang berpedoman pada hadis. Kenapa ayat ini lagi nyo makna aja? Karena hadis lagi nyo. Karena Rasulullah lain baca ayat dijelaskan sedetil-detilnya kepada para sahabat sehingga mufaham ke. Ya, makanya bid'ah itu adalah bukan semuanya, bukan haram. Bid'ahnya kan haram makna aja. Itanya orangnya yang minim ilmu pengetahuan tentang kata-kata bid'ah selalu memvonis bid'ah itu neraka, bid'ah itu dhalalah, bid'ah itu sesat. Padahal bid'ah itu bukan hukum. Bid'ah itu perkara yang tidak ada pada masa Rasulullah. Bukan hukum. Hukumnya bagaimana? Kita tinjau apabila perkara itu bertentangan dengan dalil-dalil syar'i, menang tahu apakah bertentangan sampai je ke haram, maka hukum je haram. Bertentangan kadang-kadang makruh, maka je ke makruh. Sebab bid'ah sampai limang buah hukum je. Bahkan na bid'ah wajib, na bid'ah sunat, na bid'ah mubah, na bid'ah makruh, na bid'ah haram. Jadi rukuknya kemudian bedakan nyan bid'ah, nyan bid'ah le bid'ah. Bid'ah punya bid'ah yang keji pada sekalian agama, dari karena melalaikan daripada zikrullah al-wahidud dayyan. Hanya Allah yang wahid ad-dayyan lam. Jadi melalaikan daripada zikrullah, melalaikan daripada mengingat Allah. Nyan dengan sebab hisab pun merokok, meminum asap yang ke pip rokok yang. Yang kejut sama naji menyogolong baik tak mulai hari kan kaget bak tapi rokok yang. Kalau putra yang kalau baik tak bak urung pip rokok yang. Nyo kan? Menyogolong tak mulai, menyokat tak mulai ada jid tak kurangi. Ada jid. Sebab ini berakibat fatal sebab merokok ini. Baik kita yang kan akibat jahanam kan. Namatan kitab sebab hana tinggal kita nyampu kita. Sira urang yang perokok naudzubillah ngeri ke dia. Memang tak kena ancam oleh Allah Taala akibat daripada merokok. Mati urang yang duduk dah digali kubur, ikalan mukuin tubuh yang dihisap kemaluannya, masya-Allah, naudzubillah. Sebab di dalam dunia gaduh pik rokok tapi. Tu mai tanya orang kata anggap biasa kan, belum nakhilah ulama. Yang ban, cuman terserahlah bagi perokok-perokok. Apakah mau dilanjutkan ataupun dikurangi ataupun dihentikan. Terserah. Tapi tanya pokoknya apakah akibat lain dan hanagat memang buat merokok yang kengget. Seolah-olah pergaulan tanya tetah hana merokok kolot. Hana dia nak kolot. Kebukti sekalan orangnya urang hana merokok. Nak kolot kaya? Kadang saya hayu kanya ngetanya tiga merokok. Kerja baik tak anggap aja geyan. Nyembah. Jadi perlu tanda pegah ile. Walaupun tanya kata merokoknya apa hukumnya itu bid'ah. Baik tak tanya Nabi purukok ke pip. Ana pun ada yang Nabi rukok ke pip pui sahabat pupik rukok ana. Yang dudanya urung dudau yang kapegak-pegak rukok ke pip dah ashab. Bahkan ada satu daerah yang memang dilarang merokok. Sabuh nanggro. Padahal nanggronya nanggro kafe. Nah yang dilarang merokok. Ana merokok awaknya. Lagi awaknya habi HP ke anu Padahal tak nanggronya hana si kuat hat agama. Igap hana dicemar utak anu ngape. Igap hana dicemar droi dengan merokok. Tapi tanya orangnya untuk merokok. Bahaya tu mesti pemborosan. Bak merokok Memperibadi tu. Merokok. Ya. Berhanang ke hana rokok tetap je pahbakna ya. Nyambah. Jadi yang inti je nyanban ke begah pada akhir zaman. Nya putranya ke begah. Kan gekeun hadis ke begah je mana sebahagian daripada nya tanda kiamat. Iaitu terjadi perkara baru pada akhir zaman iaitu meminum asap iaitu menghisap asap rokok. Dan telah berkata Muhakkik Al-Alamah Al-Amir dalam kitab Majmu'-nya, putra kebegah dalam kitab Majmu',
bermula pegawai dan dukhan, ya, dukhannya rukuk tilong, pawainya kan pegawai, hai pawai, perame-rame duduk kat satu tempat, ataupun pawai perame-rame laju, yang sapat-sapat urung hinan kan hinan ajang ibadah hinan, pi ajang maksud, itu mendatangi akan keduanya oleh beberapa hukum. Oh, napa daripada hukum ya. Jadi duk tumpuk-tumpuk kena, lagi bak kedai, lagi bak simpang, nya napa daripada hukumnya perkara bid'ah. Masa Rasulullah ana menanti duk tumpuknya Rasulullah ge pesapat para sahabat untuk menyampaikan agama. Watetan wahyu pesapat. Pesapat ke masjid. Nabi ge pesapat di padang, karena kam sapat ina lagi ge pesapat di padang Arafah. Wate dengan wukuf Nabi. Dan ayat Quran kan disampaikan juga sahabat ke hinan. Ka jadi yang ke hina saya pawainya ke duk mensapat kan le tayo paling sering tayo duk bak kedai ataupun paling sering ke tayo merukuknya, bagaimana hukumnya? Nyan ke pegah dalam kitab majmu' nak ke pegah mendatangi akan keduanya, artinya keduanya itu ada hukum oleh datang oleh beberapa hukum yang lima macam nah hukum ini. Sekira-kira ahwal manusia. Pertama haram, kedua wajib, ketiga makruh, keempat sunat, kelima harus. Ya, nyamban. Untuk mentacok di kesimpulan tanya, tak kira juga dia merukuknya sunat. Baiklah. Sebab menanduna hukum, belum tak kira wajib. Sang-sang wajib ke dia hanjut. Apakah itu ada dalil syar'i? Apakah nak alasan syar'i sehingga sampai teruk menan? Ya, kamu sampai menan tu. Dan ini tiada menafikan keadaannya bid'ah. Setengah daripada alamat kiamat. Kau berarti watakana hukum lima macam, hanya berarti hana jadi ke bid'ah le. Bid'ah tetap bid'ah. Atahana bak masa Rasulullah, dan dia merupakan sebahagian daripada alamat kiamat, tanda kiamat. Yang ke haji perkara yang bid'ah itu hukumnya ada lima kita pernah guna. Sehingga tetap leh hana merupa fi kemrukuknya. Nya walaupun keberah ada datang hukum keduanya, keduanya bunuh limbang buah hukum, golem tentenya melimbang buah hukum nak bak rukuk. Tak apa hanya tanya berarti merukuknya nah hukum haram, merukuknya nah hukum makruh, merukuknya nah hukum sunat, nah hukum wajib, nah hukum mubah. Kadang-kadang hina item sabah sebagai haram, kadang-kadang item hina sabah sebagai makruh, yang lain bak atai lain. Sebabnya kan boleh jadi bak bid'ah secara umum kita pernah bunuh. Yaitu perkara yang bid'ah ya hana masa Rasulullah limang buah hukum bid'ahnya. Cuma sagai ini ada kala bak nak bak merukuk, ada kala bak kan rukuk. Lagi tanya sapat-sapatnya bak kedai nyan kan perkara bid'ah hana bak masa Rasulullah. Cuma sapat-sapatnya hukum, tergantung apakah itu jadi haram, apakah hinan je ke tempat kebaikan, tergantung kan, tergantung sapatnya ku kegiatan hinan. Ya. Dan setengah daripadanya tak baca tu mengambil seorang atas hukum, ya, mengambil seorang atas hukum hingga jikalau datang oleh dua orang yang berdakwah kepada hakim, seorang atas sebenarnya dan yang satu lagi itu atas batil, maka menjanji akan dia oleh yang batil itu dengan rasuah, menjanji akan dia hakim. Yang ke jadi bak memutuskan hukum ronyo na dua-dua orang yang terjadi perdawaan, na dua-dua orang yang memasalah kengkat abah hukum bak hakim untuk diputuskan hukum, tentu sira urung betul sira urung salah. Kakak oleh orang yang salahnya joklah sesuatu kepada hakim, jok sesuatu kepada hakim dengan cara rasuah dengan cara sogok, yakni sorongan surung ke sorongan bagi harta sertanya dan meninggal yang sebenarnya. Itu yang ke watai diputuskan hukum, hanali diputuskan hukum lagi yang sebenarnya. Niscaya memperbuat oleh hakim itu, dan ipubutlah oleh hakim laginya model dah dipubutuh hukum dengan hukum yang salah. Kai pubutuh orang yang salah, kai pesalah orang yang betul. Nyan juga masuk dalam tanda kiamat kena pegang. Jadi sogok menyogok, hanya kan pih kan urunnya mantang buat sogok menyogok. Apabila salah katanya tak lepeng, dibacara ngak bagah gelah tu jok peng. Hanya kuban hukum orangnya apabila iblo ngah harta han tegak le hukum agama alam nanggro. Dan inilah hadis nyoku hadis bermula qadhi itu tiga bagi. Nyoku hadis qadhi nalhe macam ni pegah Nabi. Qadhi urung memutuskan hukumnya nalhe macam. Tah lebah model qadhi itu sebut di antaranya yaitu satu qadhi di dalam syurga, tidro qadhi dalam syurga dan dua qadhi dalam neraka. Lehro qadhi rupanya le dalam neraka daripada dalam syurga. Kata itu dah memang qadhi dalam syurga dan teh qadhi dalam neraka.
Adapun qadhi di dalam surga, qadhi yang jut tamang dalam surga tengok, iaitu yang alim ia. Jut qadhi memutuskan hukum yang pertama sekali alim, ya kan? Kan buat alim, kita memutuskan hukum dan menghukum dengan pengetahuannya. Allah nak ilmu, gehukum lagi ilmunya. Ya, lagi ilmu lagi yang kedepu lagi ilmu yang kemudian gehukum. Nya qadhi yang masuk syurga ni bukan Nabi. Dan dua qadhi dalam neraka itu, pertama alim ia dan hukum ia dengan mengikut hawa nafsu. Ilmena alimna wate putuh hukum kangen nafsu, karena keduanya nafsu ke harta, nafsu ke pemulia, nafsu ngai peraya, nafsu ngai jak manusia bak tanya dalam memutuskan hukum, karena hukum iblau tak le manusia yang blau nyo qadhi yang lagi nyo model ke bukan Nabi nyo tamang neraka nya kata boh. Satu lagi yaitu yang jahilnya tidak pernah pegah long. Ilmu hana je qadhi, jahil ia dan menghukum ia dengan jahilnya dan juga diputuskan hukum dengan kejahilannya. Inilah semuanya alamat yang kecil. Nyo tanda-tanda kiamat sughra, tanda-tanda kiamat kecil. Yaitu memutuskan hukum kon lagi ilmu, memutuskan hukum cit sama sekali hana ilmu. Yang kehek tadi epak yang alim macam bisa saja memutuskan hukum dia. Tapi hana kan ulama masuk kan? Yan banyu tanda-tanda kiamat kecil lah. Nyen entna naju mantang tanda adapun alamat yang besar. Nyo yang kebuka helike ile tanda-tanda kiamat sughra. Salah satu tanda kiamat kecil lahir Rasulullah. Kanyan kan? Tuman lahir Rasulullah pudum terjadi atau bomo. Lempah jai hana tepu-tepu dum. Ada dalam nangrau. Hanya kan tanda-tanda kiamat mandum. Oke baru untuk tanda-tanda kiamat yang raya. Putra nak perlu tanya. Tengok marak dulu-dulu. Julu-julu. Yang nak ikut untuk sekian kibar. Ayo main kibar rumah kibar. Nyo peh tak lagi bancara main nah. Sebab julu-julunya kok le model dia ada kala. Ya. Pusapak yak cok yak kutip nya urau yak kutipnya naju tari. Contoh nyo pemaji seminggu 3 julu-julu pu masa julu-julu peng, julu-julu minyak, julu-julu saka, julu-julu menanlah kena ke model kan? Kan. Arisan julu-julunya pemajinya pakai ban sebenarnya. Contoh ji apabila yang urau yang yak tariknya dia kutip di bandum-bandum, oleh kutip bandum-bandum ji yak juk ju. Le urung juknya ji hanai cok pe ji. Nyo nai juk sagai le urung yang tajuk pengnya ijuk ke ji nyan sah. Ana masalah. Cuma masalah ji ladum ke kemenan. Orang yang main julu-julunya gaknya gerusit. Yang umpamanya kumpul peng kutip peng dalam seminggu si 10 ribu lah dah kan. Kegaknya gemain si sama mata. Gaknya ruh si gaknya. Untuk rumah gaknya kan gepatok kan. Gepatoknya si tarik lum sekian. Itu tidak boleh, itu riba. Karena julu-julunya bak makna tanya umpama 10 tak anggota. Bak makna tanya 10 sepakat tak putang ke sira urang. Untuk putang kur la ilam pun sepakat tanya bandum-bandum tak putang ke si A. Yang sepakat bandum-bandum tak putang ke si B. Yang sepakat bandum-bandum tak putang ke si C. Lebih-lebih lam memang yang tarik pun aju yang mat masa. Tak putang ke gaknya telefon. Ojeh gaknya bolam kur lain. Sedangkan gaknya kena lebih kan? Ngan tarik gaknya BO laki pak yang wate tabuh mata toto yang tarik nag laki bacu gaknya. Nyo ke laki nyo kena lebih. Menyomenan gaknya padahal yang cok riba yang na lebih nyo masalah temandum. Masalah mandum siro sekarang yang cok sama je hurung mat je. Maka je hurung matnya je ke patok ana masalah tapi baik gemain baik rokoknya lagi tukang parkir gelake boh 2000 boleh 5000 hanya kan nah untuk karena kau kaki jaga harta agop nyo menansi tanda pegah nyo kan kaki jaga peng nyo peng ni umat baklung lu kutip lelong belum nabi 3 tarik ilung 10 ribu 3 tarik ilung 10 ribu tapi kau nya hana ro kau berarti gelake engkau kerja boleh ada masalah tapi menyuruh karena kegoknya pun na makna tak putang goknya yang lebih cok tu maka je riba baknya. Tapi tanya orangnya, yang ke gaknya pihru menyohana dapat tok hanibi kemudian dapat kan? Sehingga itu berditentukan tu di Quran batai 3 tarik. Nya kaino ya hanjut. Maka ji gemain ajo hana masalah. Gaknya baik kebekah di na, kai ijuk ke hana-hana gini. Baik bengan gepi. Nyen tabarruk gaknya yang kebantu urang berarti. Kebantu urang susah. Hai tak putang, rame-rame tu 10 tak putang pun kita nya tak putang ke B, nya tak putang ke C. Kemudian makna je julu-julunya. Cuma nya ngenpeng model dah bekasanya. Maka ji lebih ged menyu cara main ji adalah urau bek kubah-kubah bak sira urang urau tarik ya kutip dan juk ke sira urang ada kala ngan cara kutip ada kala ngayak setur juk ke sira urang
Lebih pas memang menyo tegeri tanah main menang ngak simple ngak mudah-mudah adalah menyenar rekening nyo kan. Nyo pamaji tanggal 20 setiap bulan ataupun tanggal 15 setiap bulan getanyo 650 tu setor padik siapa pamaji julu-julu 500 ribu siapa 500 ribu siapa dengan anggota haji 200 ro pamaji mandum terang-tering tambang dalam rekening tanyo untuk tahu tarik pun tinggal transfer je kurung je nyai kirim long transfer je kurung je mohek datang punya memang urung je untuk sedekah katanya BO agena nyana kakana nya kan bantungan tik lagi nya untuk tak bantungan tu orangnya ji yang susah berarti tak bantu ji dengan tibe tinggal yang mana mudah tu ji orangnya punya tak puput nah cara yang harum nah cara yang harum Kaya ke bisnis tadi. yang ke membisnis kenara ngen jalan tak bantu urang tapi bicara yang betul hana masalah wate tak tanyo hana ruang riba hana ruang putang cok lebih hana pupu tapi masalah ji urangnya bak nak cok lebih nya hanjut hai lagi urangnya tabla Honda dengan kredit kan kok le kenderaan orang tabla dengan kredit nya tabla dengan kredit tanyo yan berarti hana riba kreditnya ke jual beli hutang kan cuma urangnya baik pegak suatu persyaratan apabila lewat lebih setor dalam setiap bulan sekian apabila lewat nyen berarti didenda €1 €2 €2 mana-mana lah hanya paling kurang sehingga ada yang tertulis dan kita akui kita teken yang berarti kita telah membuat akad riba yang kita belum pun yang riba kan eji hantam pernah lewat tapi but riba kana pegat akad ke akad riba sampai eji wate harum riba kan mesti kata cok barang baik salah-salah ngan pegat akad pun ke harum contoh saya tak mutang bak gop ikut legop je lombi mutang keron 10 juta ada masalah tapi dengan syarat droneh ne bayi kelong selama setahun dalam tip-tip sebulan 1 juta nyan peng golong tacok selesai akad yang kaluh riba ada kaji kedosa dengan akadnya kan berarti wate kata cok peng mijuk tan lo tapi riba akan terjadian habak riba aja kan ngen kata cok ngen pegat akad yang ka riba ke akad riba menanti tanya orangnya kredit punya lagi syarat kecuali hana syarat lagi kan ataupun itulah syarat beberaya teteken yang han jetit nya hana pusit ya hangka dia percaya orangnya takut-takut untuk dikhianat kan sehingga lah lebih menan ka orangnya tu mereka manusia hana saling percaya li ya takut bayar hutang sehingga denda Habis, Amanda. Yuka kajian Allah a'lam bishawab. Sallallahu